Yesus Kristus senantiasa menjadi bagian dan memberkati kita semua. Baik, mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan dengan iman, dengan percaya. Kita akan berjumpa, kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita perhadapkan tubuh, jiwa, dan roh kita hanya kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bahwasanya pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini hanya datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya dan yang telah menyatakan kedaulatan dan kekuasaannya, menyatakan kemuliaan bahkan keselamatannya bagi setiap kita umat-umatnya yang percaya, yang menaruh harap kepadanya. Dan kiranya di tengah-tengah ibadah pagi hari ini turunlah atas saudara-saudara sekalian, jemaat yang adalah milik Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, berkat anugerah, sejahtera, kuasa, bahkan pertolongan demi pertolongan Tuhan boleh dilimpahkan, dicurahkan bagi setiap kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Haleluya, shalom, bisa lambaikan tangan, katakan puji Tuhan, haleluya, sebab kasih setianya senantiasa baru atas setiap kita. Mari pada pagi hari ini kita memberikan waktu kita untuk bersekutu, menikmati hadirat Tuhan, untuk menikmati kuasa-Nya, untuk menikmati firman-Nya, sehingga kita boleh semakin hari, boleh semakin kuat untuk menjalani hari-hari ke depannya nanti. Kau
kebaikan Tuhan. Kami mau merayakan kasih Tuhan. Bahkan kami boleh diberkati lewat pujian, lewat doa kami, lewat firman-Mu nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau bekerja, Engkau berkuasa, Roh Kudus berkarya sepenuhnya dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Boleh bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita haleluya, mari kita mengecap betapa kebaikan Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita tidak pernah berhenti mengalir. Kasih-Nya selalu baru atas setiap hidup kita. Tuhan selalu memberkati di dalam setiap hidup kita. Mari kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik. Dia Allah yang senantiasa peduli dengan setiap kebutuhan kita, dengan setiap pergumulan hidup kita. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Rasakan kebaikan Tuhan, naikkan pujian ini sebagai kita kepada Tuhan. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari nyatakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya, selamanya, sekali lagi, selamanya. Boleh bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Tetap bangkit berdiri, mari. Dia Allah yang dahsyat. Betapa indahnya kalau kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Jalan bersama Tuhan, dalam berikan kuasa untuk
Terima kasih Tuhan, kalau bukan karena Tuhan sampai saat hari ini kita mungkin tidak mampu menjalani hidup ini. Ini semua karena anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai. Mari terus andalkan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan di dalam setiap hidup kita. Penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Terima penyertaan-Mu Tuhan.
hebatkan kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Hidup kami hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Hidup kami hanya karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Siapakah kami Tuhan? Kalau Engkau memandang setiap kami, kalau Engkau memperhatikan setiap kami, bahkan Engkau Allah menganugerahi kami, anugerah yang begitu luar biasa, yang sangat-sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami manusia yang berdosa, kami yang berasal dari debu tanah, kami yang sangat rapuh, tetapi Engkau memperhatikan setiap kami sedemikian rupa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus belajar memandang anugerah Tuhan dan menghidupi anugerah Tuhan itu dengan benar di dalam setiap kehidupan kami. Karena itulah Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami beribadah, kami memuji memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau kepada setiap kami, berfirmanlah Engkau pada setiap kami, berbicaralah Engkau kepada jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Karena Engkau Tuhan yang mengenal secara pribadi setiap jemaat-Mu, setiap umat kekasih-kasih-Mu Tuhan. Tuhan tolong berkati setiap kami, baik hamba-Mu maupun setiap kami yang bersama-sama akan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan, hikmat Allah itu boleh ada pada setiap kami. Memberkati setiap kami, dan dengan otoritas ilahi, dengan kuasa ilahi itu kami boleh menghidupi setiap firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, kalau kita boleh kembali ada di rumah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, langsung aja kita akan buka belajar dengan firman Tuhan. Saya mengajak kita pada pagi hari ini belajar dari kitab Amsal pasal yang ke-30. Mari kita buka Alkitab kita dalam Amsal pasal yang ke-30. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9 nanti kita akan baca. Dan kita akan merenungkan bagian ayat ini. Apa yang dapat kita petik, apa yang dapat kita pelajari dari tulisan di kitab Amsal ini. Saya akan bacakan kita semua Amsal 30 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa, tutur kata orang itu. Aku berlelah-lelah ya Allah. Aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku.
Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebodohan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian kitab Amsal ini ketika kita perhatikan sangatlah luar biasa. Kita seringkali mengenal bahwa kitab Amsal ini secara keseluruhan ditulis oleh Salomo. Yang mana kita seringkali mendengar, seringkali kita pahami bahwa Salomo adalah pribadi yang sangat berhikmat. Sangat luar biasa hikmatnya. Berkat dia meminta itu kepada Tuhan. Ketika Tuhan menjumpai Salomo dan menawarkan untuk dia menyampaikan permintaannya, Salomo tidak minta kekuasaan, tidak minta kekayaan, tidak minta hal-hal yang duniawi, yang sifatnya menjadi sebuah ketenaran, tetapi dia minta hikmat. Dan karena itulah kemudian kita belajar, kita melihat bahwa Salomo itu begitu berhikmat, sehingga kita bisa melihat kisah Salomo yang begitu spektakuler, luar biasa. Bahkan raja-raja dari berbagai tempat terkagum-kagum, penasaran dan lain sebagainya terhadap Salomo. Mereka berdatangan silih berganti ya, untuk melihat, menguji dan lain sebagainya. Seperti apakah Salomo itu? Begitu kurang lebihnya. Karena Salomo dikenal begitu luar biasa berhikmat. Dan kita tahunya bahwa kitab Amsal ini ditulis oleh Salomo. Ya, tidak salah. Sebagian besar dari kitab Amsal ini ditulis oleh Salomo. Ya. Baik secara langsung maupun tulisan-tulisan yang dikumpulkan kemudian. Yang ada di arsip kerajaan maupun yang dikumpulkan oleh orang-orang di kemudian hari. Tetapi pada pagi hari ini dalam kitab Amsal pasal yang ke-30 kita melihat satu bagian yang menarik. Diperjelas dalam judul itu bahwa ini bukanlah tulisan Salomo, tetapi ini adalah perkataan-perkataan Agur bin Yake. Siapakah Agur bin Yake? Apa yang dapat kita pelajari dari Agur bin Yake? Ketika saya mencoba mencari siapakah Agur bin Yake, sehingga tulisannya kemudian menjadi bagian daripada kitab Amsal ini. Dan kita perhatikan, kita baca pada saat ini. Ketika saya mencoba mencari referensi-referensi, tidak banyak menceritakan tentang siapa Agur. Siapa ayahnya Yake itu. Hanya ada satu kata, yaitu Agur itu muncul dalam kitab ini. Agur tidak terkenal. Agur bukan orang yang luar biasa. Dan Yake pun demikian. Bukan orang terkenal. Bukan orang yang luar biasa.
Ia bahkan berasal dikatakan dari Masa. Masa itu mana? Masa itu kalau kita mencari dalam referensi Alkitab, Masa itu ini adalah nama yang diberikan oleh Musa ketika bangsa Israel marah. Ketika mereka mau minum, mereka mendapati air pahit adanya. Mereka marah kepada Musa. Sehingga Musa menamakan tempat itu Masa dan Meriba. Tempat pencobaan. Bagaimana bangsa Israel mencobai Tuhan. Bagaimana bangsa Israel bertanya akan kasih Tuhan kepada mereka. Masa kemudian ditinggalkan demikian rupa. Tempat pencobaan itu ditinggalkan demikian rupa. Tapi dari sanalah Agur bin Yake ini berasal. Dikatakan perkataan Agur bin Yake dari Masa. Dan sekali lagi Agur bin Yake ini bukan orang yang luar biasa. Tetapi kita melihat perkataannya, kita baca saat ini tercatat dalam Alkitab. Menjadi bagian daripada kitab hikmat, kitab Amsal. Yang notabene ketika orang membaca kitab Amsal ini sedang mencari atau sedang belajar tentang hikmat-hikmat kehidupan. Dan memang betul, kalau kita belajar dari apa yang ditulis oleh Yake ini atau Agur bin Yake ini. Sekalipun dia bukan seorang yang luar biasa, bukan orang yang terkenal. Nama Agur itu diartikan sebagai pengumpul. Bisa jadi dia adalah orang dari bagian kerajaan Salomo yang bertugas untuk mengumpulkan arsip dan lain sebagainya. Dan dari situlah mungkin Agur banyak belajar, mungkin. Karena demikian namanya, Agur, seorang pengumpul. Kalau sekarang mungkin pengepul gitu ya. Ya, pengepul rosok ya, luar biasa gitu kan ya. Wah. Ya, ini pengumpul itu kalau dalam waktu itu mungkin karena memang kalau kita membaca di pasal-pasal sebelumnya ada bagian-bagian tulisan-tulisan Salomo yang terserak juga yang kemudian dikumpulkan demikian rupa. Lalu muncullah di ayat yang ke-30 ini tentang Agur bin Yake. Sekali lagi apa yang dapat kita pelajari dari Agur bin Yake? Bapak kasih Tuhan, Agur bin Yake bukan orang yang luar biasa. Dia orang yang biasa, bahkan dia mengatakan aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Dia bukan orang terpelajar. Pengertian manusia tidak ada padaku. Dia bukan orang terpelajar. Ayat yang ketiga menunjukkan sekali lagi identitas Agur. Juga tidak kupelajari hikmat sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Ini bisa digolongkan bahwa Agur bin Yake menegaskan dia bukan golongan nabi. Dia bukan orang terpelajar, dia bukan golongan nabi yang belajar tentang kitab-kitab, yang mencari Tuhan sehingga dia mengenal Tuhan, tidak. Sekali lagi Agur bin Yake ini orang biasa. Tetapi sekali lagi Agur bin Yake yang biasa itu menjadi luar biasa. Perkataannya itu tertulis dalam kitab Amsal, dicatat dalam kitab Amsal. Ini sesuatu hal yang wow. Satu poin, kalau saya memperhatikan dari bagian ini, Tuhan itu bisa memakai siapa saja. Tuhan itu bisa memakai siapa saja. Sekalipun dia mungkin tidak terpelajar, Tuhan bisa memakai. Karena itu bersiap, sedialah ketika Tuhan hendak memakai kita. Saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara bisa dianugerahi Tuhan seperti Agur bin Yake ini. Saudara bisa kemudian dalam kehidupan saudara bisa jadi perkataan saudara itu menjadi sesuatu patokan bagi orang lain dalam hidup ini. Ketika seseorang mungkin memerlukan bimbingan, bisa jadi saudaralah yang dicari dan saudara diberikan hikmat oleh Tuhan untuk membimbing mereka.
Jadi ini poin menarik kalau kita pelajari. Agur bin Yake bukan orang terpelajar, Agur bin Yake bukan golongan nabi, bukan bagian mereka yang belajar tentang firman Tuhan, sehingga dia akan mengatakan, aku juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Dia tidak belajar tentang firman Tuhan. Tidak golongan nabi-nabi seperti halnya ketika zaman Elia, Elisa, dan di sana ada orang-orang yang sedang belajar firman. Tidak. Sekali lagi dia orang biasa. Tetapi kalau kita melihat hikmatnya begitu luar biasa. Perkataannya begitu luar biasa. Kalau kita baca secara keseluruhan di di pasal 30 ini, wow, menarik sekali. Tapi nanti kita akan belajar hanya sebagian saja, sebagian kecil saja sampai ayat yang ke-9 kita akan belajar tentang. Jadi sekali lagi poin pertama, Bapak kasih Tuhan, Tuhan bisa memakai siapa saja. Jadi kalau saudara tidak dipakai Tuhan, jangan kau mengelak. Tuhan bisa memakai siapa saja. Ya. Apa yang dikatakan Agur bin Yake ini bukan sebuah perkataan keminderan, enggak. Tidak sekedar dia minder atau rendah hati, oh enggak mas, itu Agur bin Yake itu dia mengatakan dia enggak terpelajar, dia pengertiannya tidak ada, pengertian manusia tidak ada padaku, dia tidak berhikmat atau tidak belajar tentang hikmat, itu hanya kerendahan hati, hanya seorang orang yang basa-basi, enggak. Kenapa? Nanti kita akan belajar. Agur bin Yake ini orang saleh yang luar biasa. Dia takut dosa, dia takut melakukan dosa dalam hidupnya, dan itu tipe sebuah ciri orang yang saleh. Menarik sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh Agur bin Yake ini bukan sekedar basa-basi, bukan sekedar dia merendahkan diri supaya ditinggikan orang, enggak. Kadang-kadang ada seperti itu kan, orang kelihatan rendah hati, dalam hatinya dia berharap supaya bisa ditinggikan orang lain, enggak. Ini ya Agur bin Yake ini menarik. Sekali lagi, Agur bin Yake orang biasa yang dijadikan Tuhan luar biasa, hikmatnya begitu luar biasa, dan kita pun, saudara pun bisa dipakai Tuhan seperti itu. Karena itu bersiap, sedialah saudara dipakai oleh Tuhan. Dan dalam hal ini juga kita harus belajar rendah hati. Kita dipakai oleh Tuhan, karena Tuhan sekali lagi bisa memakai siapa saja. Ya. Artinya apa? Ketika kita sudah dipakai Tuhan, jangan kemudian kita tinggi hati, kemudian mencobai Tuhan, ya, atau kemudian berkata, coba nek gak ono aku, tak deloke, iso mlaku apa ora. Halo, Tuhan bisa memakai siapa saja kok. Jangan ada seorang pun yang meninggikan diri. Ya. Sekali lagi Tuhan bisa memakai siapa saja. Dan Tuhan memakai orang yang biasa dalam tanda kutip. Itu sudah dari dulu. Agur bin Yake, iya. Lalu siapa lagi? Banyak. Saya ingin menampilkan beberapa contoh Tuhan itu memakai siapa saja untuk menyatakan kemuliaannya, menyatakan kasihnya, menyatakan rancangannya yang luar biasa. Bahkan orang yang tidak mungkin manusia pandang pun Tuhan bisa pakai. Saudara ingat kisah tentang Rahab? Tahu tentang kisah tentang Rahab? Siapa Rahab? Dia orang Kanaan dan dia tergolongkan orang sundal, maaf. Dia orang yang tindakannya, kelakuannya tidak baik, tapi dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan dia menyelamatkan pengintai yang dikirim oleh Yosua. Sehingga ketika bangsa Israel masuk ke Yeriko, Yeriko diruntuhkan, orang Yeriko dihabisi, tetapi Rahab dan keluarganya selamat. Orang yang biasa-biasa, tidak mengenal Tuhan, tapi dipakai Tuhan untuk menyelamatkan. Lebih menarik lagi dalam kisah Rut. Saudara tahu Rut? Ya. Dalam kisah Rut itu, siapa Rut? Rut orang Moab, tidak mengenal Tuhan, tapi dicatat kisah hidupnya dalam Alkitab. Dan bahkan dalam alur silsilah
Tuhan Yesus, Rut masuk. Rut dipakai Tuhan. Begitu luar biasa. Dalam kitab Matius dicatat sana bagaimana silsilah Tuhan Yesus. Kalau sedikit saya bacakan dalam Matius 1 ayat yang kelima, Salmon memeranakan Boas dari Rahab, Boas memeranakan Obed dari Rut, Obed memeranakan Isai, dan Isai kemudian memeranakan Daud, dan seterusnya sampai kepada Tuhan Yesus. Rut, orang Moab, dipakai Tuhan, begitu luar biasa. Maria, ibu Yesus, siapa dia? Apakah orang yang terpelajar? Tidak banyak. Kita menemukan biografi tentang Maria ibu Yesus. Ada banyak nama Maria dalam Alkitab, tapi terkhusus Maria ibu Yesus tidak banyak kita melihat. Bagaimana? Yang mungkin yang lebih terkenal itu Yusufnya, tapi siapa Maria? Ya. Kalau Yusuf silsilah dari Daud. Ya. Yusufnya, Marianya siapa? Gak tahu. Gak terkenal. Tapi Tuhan berkenan memakai Maria menjadi jalan Yesus datang ke dunia. Maria ibu Yesus dipakai. Orang yang biasa, orang yang sederhana, perempuan yang melakukan pekerjaannya sehari-hari seperti biasa, dipakai oleh Tuhan. Dan yang kita tahu, coba kita buka dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13. Ini pun bukan orang terpelajar, tetapi dipakai Tuhan. Begitu luar biasa. Kisah 4 ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui, perhatikan baik-baik, bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Petrus dan Yohanes tercatat dalam dalam firman Tuhan, jelas orang biasa tidak terpelajar. Tetapi kita tahu bagaimana Petrus dipakai Tuhan begitu luar biasa. Yohanes juga demikian. Wow. Ini satu hal yang menarik. Jadi sekali lagi, siapapun kita itu bisa dipakai Tuhan. Karena itu mari siap sedialah kita dipakai oleh Tuhan. Tuaian banyak, pengerja sedikit. Mintalah kepada milik penuai, milik tuaian itu. Dan kalau pemilik tuaian itu memakai saudara, siap sedialah menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Siap sedialah seperti Agur bin Yake, seperti orang-orang yang tadi saya sebutkan sedikit, yang orang biasa yang dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Dan dipertegas ini, saya bacakan saja dari 1 Korintus 1 ayat 27-29. Tulisan Rasul Paulus 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 mempertegas bahwa Tuhan bukan mencari orang yang pandai yang luar biasa, tetapi Tuhan justru memakai orang-orang yang tidak terpelajar untuk dia pakai begitu luar biasa. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, 1 Korintus 1 ayat 27-29, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini satu berita yang wow sekali. Siapapun bisa dipakai oleh Tuhan sekali lagi. Karena itu, yuk siap sedialah dipakai Tuhan. Siapkan dirimu. Ya. Siap sedia. Sekali saya katakan yuk, jangan menunggu engkau sempurna. Tapi mari Tuhan mencari orang yang mau dipakai Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Tuhan mencari orang yang mau. Karena orang yang mau, dia bisa dimampukan oleh Tuhan. Tetapi orang yang merasa mampu, Tuhan sulit untuk membentuk mereka. Karena orang yang merasa mampu, dia akan berjalan sendiri.
Karena dia merasa mampu. Tapi bagi orang-orang yang menyadari bahwa dirinya bodoh, tapi mau, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tuhan yang akan mampukan. Yohanes dan Petrus dipakai Tuhan begitu luar biasa. Saudara dan saya bisa dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Jadi mari, saudara, satu poin ini sengaja saya memang memperdalam supaya kita tahu betul. Ya. Jangan ada seorang pun yang minder, apalagi berkilah. Nantilah aku gak bisa apa-apa. Halo, sekali lagi yuk, jangan menunggu kita sempurna. Justru kalau kita menunggu kita sempurna, kita akan sombong. Kita akan angkuh. Kalau ke gereja kemudian menunggu diri kita baik, berarti kita merasa sesudah kita baik, apa yang ada? Wah, aku wis pantas ke gereja. Itu yang muncul apa? Kesombongan justru. Ya. Justru karena kita tidak baik-baik saja, kita datang kepada Tuhan. Karena kita tidak mampu, kita menghampiri tata kemuliaan Tuhan. Dan di situ kita mau dibentuk oleh Tuhan. Kita mau dipakai oleh Tuhan. Pekerjaan ini begitu luar biasa. Besar. Pekerjaan gereja itu luar biasa besar. Tidak bisa dikerjakan hanya beberapa orang. Harus dikerjakan dalam bersama-sama. Dan mari kita bersiap untuk dipakai oleh Tuhan. Agur bin Yake dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Dan sekali lagi saya katakan, Agur bin Yake ini dia orang saleh, orang biasa yang saleh. Karena itu kita lihat doa-doanya begitu luar biasa. Kalau tadi perkataannya setelah kita mengenali bagaimana atau siapa dia di ayat yang 2 dan 3, perkataan-perkataannya itu begitu luar biasa. Ayat yang keempat itu dia merenung begitu luar biasa. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya dan seterusnya? Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dulu dosen saya mengatakan, ini loh teologi akar rumput. Bukan teologi seorang teolog. Teologi akar rumput itu begitu jujur. Dan kalau itu benar-benar muncul teologi akar rumput, bagaimana pengenalan kita akan Tuhan dan perenungan kita tentang Tuhan, itu benar muncul dalam hidup kita. Wah, itu bisa kita sampai mengenal Tuhan, itu satu hal yang luar biasa. Kalau kita bisa mendapatkan value, sebuah nilai yang mulia dalam kehidupan kita setelah melalui perenungan hidup kita, itu satu hal yang sangat luar biasa. Ini yang dilakukan oleh Agur bin Yake. Dia merenung, dia memikirkan, dia bergumul. Dan pergumulannya itu pergumulan yang teologis. Dia bertanya tentang itu semua. Hal yang sangat luar biasa. Dan dia tiba pada suatu perkataan ini. Ayat yang kelima dan keenam, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggapnya pendusta. Dia sampai pada sebuah perenungan yang menarik. Setelah dia bertanya di ayat yang keempat tadi, dia menemukan pada ayat yang kelima dan keenam sebuah ketundukan, penyerahan dirinya kepada firman itu. Dan ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 ini yang saya ingin kita juga belajar. Hal yang sangat luar biasa. Ayat yang ke-7, 2 hal aku mohon kepadamu ya Tuhan. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Permintaan yang sangat sungguh-sungguh, yang sangat serius. Dia sampai katakan jangan kau tolak sebelum aku mati. Permintaannya apa? Yang pertama, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ini yang saya katakan, wow. Agur bin Yake ini dia orang saleh. Dia takut dosa, saudara. Dia takut dosa. Sebuah ciri orang saleh itu takut dosa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih takut dosa? Atau dosa itu biasa? Orang saleh itu takut dosa, saudara. Ayub, ya. Dalam Ayub 1 ayat yang kelima, berkata demikian, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil anak-anaknya dan menguduskan mereka.
Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kita tahu Ayub, dia diperhatikan Tuhan, dia dibangga-banggakan oleh Tuhan karena kesalehannya. Tidak ada seorang pun yang saleh seperti Ayub. Apa cirinya dia saleh? Dia takut dosa, saudara. Ayub takut dosa. Bahkan dia takut anak-anaknya berbuat dosa sehingga dia mempersembahkan korban tebusan untuk anak-anaknya. Kalau anak-anaknya berbuat dosa saat dia berpesta. Ayub takut dosa. Dia orang saleh. Sekali lagi, Agur bin Yake ini orang saleh. Jadi apa yang disampaikan tadi di depan saya katakan, ini bukan sekedar basa-basi, omong kosong atau sekedar enggak. Dia orang yang saleh. Orang yang takut dosa, saudara. Karena itu doanya itu loh, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Dia takut kalau hidupnya itu curang dan dusta atau bohong. Dalam terjemahan-terjemahan lain dikatakan kecurangan adalah kesia-siaan, melakukan hal-hal yang sia-sia. Agur bin Yake gak mau melakukan hal sia-sia, gak mau curang dalam hidupnya. Gak mau berdusta dalam hidupnya. Dia takut dosa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih takut dengan dosa? Atau dosa itu biasa? Ah mas, ini kan zaman anugerah. Tuhan mengampuni dosa kita asal kita mengakuinya. Betul? Amin? Oh amin dong, firman Tuhan ada kok. Yuk 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Menarik ya? Ini zaman anugerah mas. Yang penting kita mengaku dosa kita, Tuhan mengampuni. Ya, Tuhan setia kok. Tapi jangan tinggalkan, jangan coret yang adil ya. Ia apa? Adalah setia dan adil. Tuhan setia. Dia berjanji akan mengampuni selama ada pertobatan. Iya, tapi ada adilnya loh. Ada adilnya. Saudara. Dan ini yang membuat Tuhan itu sedih. Saya tulis di renungan, kalau nggak salah di kemarin atau hari ini. Yang di warta jemaat itu. Tuhan itu sebenarnya kalau boleh dibilang nggak marah. Nggak marah kalau melihat anak-anaknya, umatnya itu berdosa atau melakukan kesalahan. Enggak. Tapi Tuhan itu lebih sedih, lebih kepada sedih. Kenapa? Karena ketika umatnya melakukan dosa, ada konsekuensi yang harus mereka tanggung. Upah dosa adalah maut. Ada konsekuensi, keadilan Tuhan tetap berlaku. Itu yang membuat Tuhan itu sedih. Kalau anak-anaknya itu berdosa, saudara. Setia, iya. Adilnya jangan dicoret. Jadi ini jadi pelajaran bagi setiap kita pada pagi hari ini saudara. Seperti Agur bin Yake, dia takut berbuat dosa. Kita tinggal di masa anugerah, iya. Anugerahnya begitu luar biasa, iya. Tapi jangan sembrono. Ya, jangan sembrono dalam menjalani hidup. Jangan sembrono. Galatia 6 ayat 7 mengatakan demikian, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya. Kalau kita terus melakukan dosa, terus melakukan pelanggaran, terus melakukan kesalahan-kesalahan, kita abai. Dosa kan bisa ngaku, Tuhan ngampuni. Halo. Ya. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan sesat. Jangan sesat, jangan bersembunyi di dalam dalil ini masa anugerah. Tuhan mengampuni dosa selama kita mengaku. Ya. Mari belajar di sini, hati-hati dalam kita menjalani kehidupan. Dan banyak firman Tuhan mengatakan, bahkan Yesus sendiri mengatakan hal itu. Ya. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.
ayat ini yang mungkin sering kali saya munculkan dalam setiap renungan dan firman Tuhan yang saya sampaikan. Karena ayat ini menjadi rema bagi saya, membuat saya bertobat. Ketika Tuhan mengulurkan tangannya bagi saya, aku mengasihi engkau. Muncul ayat ini, Yohanes 8 ayat 11. Mungkin persis seperti ketika ada orang yang berzina. Banyak orang ingin memukul, ingin melempari batu. Tapi oleh anugerah Tuhan mereka satu persatu meninggalkan. Lalu Tuhan bertanya kepada perempuan itu, di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau? Lalu berkata, tidak ada Tuhan. Dan Tuhan berkata ini, Yohanes 8 ayat yang ke-11. Firman ini begitu merema bagi saya. Jawabnya ketika perempuan itu ditanya, tidakkah ada yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, firman Tuhan ini begitu merema dalam diri saya ketika saya melihat tangan Tuhan terulur bagi saya. Aku mengasihi engkau. Jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Ini satu yang luar biasa, saudara. Jadi ini hal yang serius. Dunia sudah abe tentang dosa. Bahkan gereja-gereja tidak lagi dibawa kepada firman untuk pertobatan. Sehingga hidup mereka kemudian sedemikian rupa, semau-maunya dan sebagainya. Mudah dipengaruhi oleh dunia ini, mudah melakukan kejahatan-kejahatan dan sebagainya. Entah dengan memperhatikan dalil-dalil firman Tuhan yang kemudian membela mereka anggapannya. Hati-hati saudara, hati-hati. Jadilah orang-orang yang takut berbuat dosa. Karena kita sudah dipindahkan Tuhan dari gelap kepada terang yang ajaib. Kita telah mengalahkan dosa. Di dalam Yesus kita ini umat pemenang yang telah mengalahkan dosa. Jangan kita curang, jangan kita kemudian berdusta. Ya. Jangan kita berbohong dan sebagainya. Dikatakan jauhkanlah daripada kecurangan dan kebohongan. Agur bin Yake ini takut berdosa, takut melakukan dosa. Mari miliki ini dalam setiap kehidupan kita. Dan berikutnya, yang kedua yang dia minta apa kepada Tuhan? Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ini permintaan yang luar biasa, saudara. Banyak orang minta kaya, amin. Kalau ditanya Tuhan atau diberikan kesempatan, kita mau diberkati biasa-biasa atau berkelimpahan? Berkelimpahan, amin. Amin. Ya dong. Tapi Agur bin Yake ini doanya jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Bagian ayat ini mengingatkan kita kepada perkataan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tidak berlebihan, tidak kekurangan, secukupnya. Ya. Khususnya makanan yang secukupnya. Hari-hari ini banyak penyakit yang dimulai dari pola makan yang berlebihan. Atau juga pola makan yang kekurangan. Karena menganggap diri sudah berlebihan akhirnya diet ketat. Kurang makan, sakit juga. Ada orang yang tidak memperhatikan pola makannya akhirnya apa istilahnya overdosis kalau untuk obat. Kalau untuk makanan apa? Ya akhirnya ada yang akibatnya obesitas, kegemukan dan sebagainya. Ada yang penyakit-penyakit karena makan juga ada. Karena pola makan yang tidak teratur. Gula darahnya tinggi. Kalau sudah gula darah tinggi itu menyetabilkan itu tidak mudah. Kalau sudah gula darah atau DM atau diabetes mellitus itu akan menjalar kemana-mana. Itu yang menjadi penyebab rating tinggi sekarang adalah pola makan. Ada yang mengatakan keturunan,
Tapi kemarin dia mengatakan, oh bukan keturunan yang menjadi penyebab utama, tapi pola makan. Iya, saya rasa itu. Pola makan, bahaya, berlebihan. Dari doa Tuhan Yesus itu, berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Cukup, tidak kekurangan, tidak berlebihan. Dan doanya Agur bin Yake ini, dia mengatakan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Cukuplah. Cukup. Ya. Saya katakan orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa bersyukur. Saudara bisa jadikan quote ini. Orang yang paling beruntung itu adalah orang yang bisa bersyukur. Ya. Karena kalau kita nggak bisa bersyukur saudara, sebanyak apapun berkat Tuhan dicurahkan, dilimpahkan pada kita, kita akan berkata kurang. Kalau tidak bisa bersyukur. Tapi orang yang bisa bersyukur mungkin tidak seberapa tapi bisa mensyukuri, bisa menikmati. Wah, itu luar biasa. Bisa mencukupkan diri, itu yang luar biasa. Dan hendaklah umat Tuhan itu memiliki prinsip yang seperti ini. Karena memang apa yang dimintakan oleh Agur bin Yake ini sekali lagi penuh perenungan saudara. Jadi bukan sembarangan, bukan asal ngucap. Lalu baru mikir, enggak. Ya, kalau kita kebanyakan gitu ya, ngomong dulu baru mikir. Enggak, Agur bin Yake ini dia merenung, dia seorang perenung saudara. Apa yang dimintakan itu jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, ayat yang ke-9, ini yang menjadi perenungan dia. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Menarik. Agur bin Yake orang yang biasa, tapi hikmatnya begitu luar biasa. Ini dari Tuhan. Dipakai Tuhan begitu luar biasa. Dia tidak minta kekayaan yang berlebihan atau yang menjadi orang yang sangat kaya. Tapi dia juga tidak mau miskin. Karena memang begitu bukan keadaannya. Orang kaya seringkali atau kadang-kala orang yang begitu sukses, lupa dengan Tuhan. Merasa dirinya. Israel pernah jatuh dalam dosa, Daud pernah jatuh dalam dosa. Ketika dia menghitung cacah jiwa, wah banyak ya. Lalu bangga. Kita perlu menghitung atau merenung tentang pencapaian-pencapaian kita. Tapi harus kita taruh itu di bawah kaki Tuhan. Ini semua berkat Tuhan, bukan karena kita, bukan karena aku, tapi oleh anugerah Tuhan. Pencapaian-pencapaian yang kita alami itu karena Tuhan. Yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Itu yang selalu harus kita miliki dalam kehidupan kita. Ya. Sekali lagi, bagian yang terakhir ini kita mau belajar. Jadilah orang yang bisa mensyukuri berkat Tuhan. Mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Filipi 4 ayat yang 12-13. Rasul Paulus mengatakan demikian, aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, kata Paulus. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara kasih Tuhan, biarlah ini terus menjadi prinsip hidup kita. Bahwa kita ini umat kekasihnya Tuhan, anak-anak kekasihnya Tuhan. Kita pasti dan pasti dipelihara oleh Tuhan. Jangan kau takut. Jangan kau terlalu khawatir. Apalagi kemudian merasa kurang, kemudian melakukan kecurangan. Dalam bekerja mungkin. Karena merasa kurang untungnya kurang gede. Akhirnya curang, akhirnya bohong. Jangan. Ya. Mari kita berlaku benar, berlaku jujur dalam kehidupan kita. Ya. Jangan kita memburu kekayaan. Sehingga kita pun berbuat dosa, jangan. Mari kita cukupkan dengan apa yang ada.
Sekali lagi, orang yang beruntung, bahkan paling beruntung adalah orang yang bisa bersyukur dalam hidupnya, yang bisa mencukupkan dirinya, bisa mensyukuri anugerah Tuhan dalam setiap kehidupannya. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan telah mengajar kepada setiap kita bahwa Tuhan memakai siapa saja dalam setiap kehidupan kita. Karena itu bersiap sedialah kalau kita mau dipakai oleh Tuhan. Dan selalu rendahkan hati kita di depan Tuhan. Jangan kita berlaku angkuh, berlaku sombong ketika dipakai oleh Tuhan. Tetaplah rendah hati. Siapakah kita kalau kita dianugerahi untuk terlibat dalam karya ilahi. Dalam bentuk apapun. Semua oleh anugerah Tuhan. Semua oleh anugerah Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua oleh karena berkat-berkat Tuhan yang melekat dalam setiap kehidupan kita. Biarlah seperti apa yang direnungkan oleh Agur bin Yake ini. Biarlah setiap kita saleh, takut untuk berbuat dosa. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Sebagaimana ku ada, sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak melayani-Mu. Yesus, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Saya sebut jemaat bangkit berdiri bersama-sama, katakan besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Kami undang Bapak Wahono masuk ke depan untuk berdoa firman Tuhan untuk jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati
Jemaat Tuhan dan firman-Nya terus hidup dalam setiap kehidupan mereka. Besar, katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Anugerah-Mu, haleluya. Sungguh besar kasih anugerah-Mu kepada setiap kami ya Bapa. Terima kasih untuk segala berkat, untuk kesempatan hidup ini ya Bapa. Terlebih pada pagi hari ini kami boleh disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk menyediakan diri, ajar kami untuk menyerahkan diri. Pakai kami ya Bapa, utuslah kami sebagai alat-alat Engkau. Amin Tuhan Yesus. Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan, Tuhanlah yang akan menyempurnakan kami sebagai alat-alat Engkau. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Sucikan hati pikiran kami. Mungkin di dalam setiap pelayanan kami, mungkin di dalam setiap kehidupan kami mencuri kemuliaan dari Engkau ya Bapa. Ajar kami ya Bapa untuk rendah hati, bahwa semuanya yang sudah kami peroleh, bahwa semuanya yang sudah kami lakukan, semuanya oleh karena penyertaan Engkau ya Bapa. Tiada Allah lain seperti Engkau. Kasih dan kuasa Engkau sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Tuhan memberkati untuk hamba-Mu Bapak Kornel yang sudah menaburi kami ya Bapa, setiap kami jemaat-Mu ya Bapa dengan firman-Mu, bahwa kami adalah umat-Mu yang berharga. Pakai kami ya Bapa sekali lagi kepada setiap bidang-bidang pelayanan, kepada setiap kegiatan tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kami dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh komitmen. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu, biarlah Tuhan juga memberikan kemampuan, biarlah Tuhan juga memberikan kemauan ya Bapa untuk terlibat di dalam setiap pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka semuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk saat ini ya Bapa, jemaat-jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang bergumul untuk sakit penyakit, untuk persoalan, permasalahan, untuk segala sesuatu pergumulan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kelegaan, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, bahwa Tuhan ada di belakang kami, Tuhan akan menyertai setiap kami, dan Tuhan akan memampukan kami untuk melalui semuanya itu dengan kemenangan. Tuhan, kami juga serahkan ya Bapa untuk setiap kegiatan pelayanan atau kegiatan program-program di gereja tempat ini. Tuhan juga memberkati sehingga program-program boleh berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan tingkatkan kuantitas dan kualitas iman kami ya Bapa, di dalam kami melayani Engkau ya Bapa, sehingga kami boleh diperkenan di hadapan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa negara kami. Biarlah Tuhan juga memberkati ya Bapa, sehingga bangsa negara kami ini boleh diberikan kemakmuran. Tuhan juga memberkati masa-masa politik ini ya Bapa. Kami percayakan kepada Engkau, siapapun pemimpin yang akan terpilih nanti ya Bapa, Tuhan sendiri yang memberikan yang terbaik buat kami semuanya, sehingga bangsa negara kami ini semakin maju dan semakin sejahtera. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan untuk kehidupan kami, juga kami serahkan untuk pelayanan, misi-misi yang ada di pedalaman-pedalaman. Tuhan sendiri yang menyertai mereka.
Tuhan sendiri yang memberkati mereka ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, banyak tuayan yang Tuhan sediakan. Ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang rindu mengenal akan Engkau. Ya Tuhan. Pakai kami Yesus, pakai kami, utuslah kami ya Bapa Dalam untuk nama menyampaikan kabar sukacita ini. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Tuhan, kami serahkan juga ya Bapa untuk aktivitas. Nanti ada kebaktian sekolah minggu, Tuhan juga berkati sehingga boleh berjalan dengan baik. Untuk setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan juga menyertai mereka. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Ya Tuhan. Sekali lagi ya Bapak, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ini. Biarlah itu boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan. Dalam nama Dan Yesus. kami boleh Tuhan berikan kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan lewat firman pagi hari ini. Ya, mari kita responi firman itu dan kita mau terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Cornelius yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita. Terima kasih untuk rekan-rekan tim pelayanan yang sudah ambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan. Demikian juga dengan seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga yang memberkati. Sebelum kita akhiri, saya mengingatkan untuk kegiatan gereja kita berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Mari kita semua bisa ambil bagian di dalamnya untuk kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin diperlengkapi menjelang hari-hari yang terakhir ini. Kemudian doakan sebentar tim Present Worship dan juga beberapa teman kita akan melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Karangjong, Blora. Doakan agar tim ini dipakai Tuhan menjadi berkat, bisa menyampaikan firman Tuhan kepada umat-umat Tuhan yang ada di Karangjong. Ya, setelah ini langsung berangkat karena ibadah di sana dimulai jam 10 dan kami bawa tim, bawa alat musik, sound dan sebagainya. Dan bila kiranya lewat pelayanan ini nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian yang berikutnya ini ada undangan dari GITJ Juwana untuk aksi sosial donor darah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terbiasa dan sudah biasa donor darah bisa ambil bagian dalam kegiatan ini di GITJ Juwana besok hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023, tempat di Gedung Serbaguna GITJ Juwana yang dimulai dari jam 8 sampai jam 12 siang. Bapak Ibu yang terbiasa, monggo silakan hadir. Demikian juga dalam kegiatan tersebut akan diadakan pemeriksaan kesehatan, kemudian pemeriksaan laborat khususnya asam urat dan juga ada terapi pijat. Ya, monggo silakan hadir Sabtu tanggal 2 Desember 2023 jam 8 sampai jam 12 siang. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati. Dari Bapak Ibu Majelis mungkin ada tambahan pengumuman? Ya, sebentar sore Pendeta Cornel akan ke Jakarta untuk menjemput istri Mbak Ani yang hari Selasa pagi ya sudah mendarat di Jakarta. Doakan agar perjalanan beliau dilindungi Tuhan dari Juwana sampai Jakarta dan Jakarta sampai Juwana berserta dengan istri, sehingga bisa berkumpul kembali dengan kita untuk bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib
ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Engkau telah menganugerahkan keselamatan, Engkau telah menganugerahkan kehidupan, Engkau telah menganugerahkan kesehatan dan kekuatan, bahkan Engkau telah menganugerahkan kesempatan yang begitu luar biasa. Dan hari ini kami sudah berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah ini, dan kami percaya hari ini pun kami sudah menikmati berkat Tuhan. Kami sudah menikmati dan mengalami kebaikan Tuhan. Kami sudah merasakan bagaimana campur tangan Tuhan turun dalam setiap kami Tuhan. Dan kami akan menjalani sepanjang hari ini, bahkan sepanjang pekan ini, kami menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Kami menjalaninya bersama-sama dengan Allah. Kami menjalaninya bersama-sama dengan Roh Kudus. Kami dikuatkan, kami dimampukan, kami diberi kesanggupan untuk tetap berdiri kokoh sekalipun dalam perjalanan kami ada tantangan, ada ujian, ada pencobaan. Namun kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami cakap menanggungnya. Bersama dengan Tuhan kami kuat menghadapinya. Bersama dengan Tuhan kami mampu memenangkan setiap pertandingan kehidupan yang boleh ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Sekarang tumpangkan tangan-Mu Tuhan atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh dengan berkat itu. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh dengan anugerah, kebaikan dan kemuliaan. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Tangan Tuhan tertumpang atas keluarga anak-anak-Mu. Tangan Tuhan tertumpang atas setiap pernikahan anak-anak-Mu. Tangan Tuhan tertumpang atas setiap usaha, pekerjaan anak-anak-Mu. Tangan Tuhan tertumpang atas sekolah anak-anak-Mu, kuliah anak-anak-Mu. Tangan Tuhan tertumpang atas masa depan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Semua ada dalam kekuasaan-Mu, semua ada dalam kendali-Mu, semua ada dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya berkat Tuhan, berkat yang samawi, berkat yang surgawi itu akan sungguh-sungguh menjadi bagian kami. Mendapatkan tempat yang teristimewa di dalam hati kami. Dan kami akan terus bawa itu dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami.
Sekarang kami pulang Tuhan bersama dengan Tuhan, bersama dengan anugerah Tuhan, bersama dengan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, marilah kita pulang tinggalkan tempat ini, rumah Tuhan ini, ke rumah kita masing-masing. Kita terima dan kita bawa berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam penyertaan dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.